Ya, jadi kami itu di sini mau membahas dengan tema itu dia ejaan dalam bahasa Indonesia. Mungkin sebagian teman-teman itu sudah tahu gimana caranya mengeja dalam bahasa Indonesia. Tapi kan teman-teman juga ada yang belum tahu gimana caranya. Jadi agar teman-teman yang belum tahu ini menjadi tahu, yuk simak video kami. Yuk, konsep dasar ejaan dalam bahasa Indonesia itu gimana sih? Coba jelasin dong. Ejaan bahasa Indonesia itu adalah aturan atau pedoman dalam menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Aturan ini mengatur bagaimana kita menulis suatu huruf, kata, atau tanda baca agar menjadi lebih baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan adanya ejaan bahasa Indonesia, penulisan bahasa Indonesia itu menjadi lebih teratur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, ketika kita menulis sesuatu, orang lain dapat membaca dan memahami maksud kita dengan lebih jelas. Oh gitu. Yuk coba ceritain sedikit cerita tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Ternyata ejaan bahasa Indonesia tidak langsung seperti sekarang. Ejaan ini mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Yang ejaan pertama adalah ejaan Van Ophuijsen yang dibuat oleh Carles Adriaen Van Ophuijsen pada tahun 1901. Pada masa itu, penulisan kata masih berbeda dengan sekarang. Misalnya kata guru. Dulu itu ditulis dengan huruf GOE ROE, yang berarti menunjukkan huruf OE digunakan untuk bunyi U. Yang kedua, pada tahun 1947 muncul ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang mulai menyederhanakan beberapa aturan ejaan sebelumnya. Setelah itu, yang ketiga, pada tahun 1972 diperkenalkan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang membuat penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Perubahannya seperti kata TJ menjadi C, DJ menjadi J, NJ menjadi nya, SJ menjadi sya. Jadi, EYD membuat aturan ejaan jauh lebih rapi dan jelas. Yang keempat, dan pada masa sekarang yang kita gunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau EB yang merupakan penyempurnaan dari EYD. Seperti itu. Jadi sebenarnya kayak gitu ya? Iya. Yuk, pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti itu gimana sih? Pemakaian huruf yang mudah dimengerti itu seperti yang pertama itu ada huruf kapital atau huruf besar. Biasanya itu ada pada kalimat pertama. Dan yang kedua itu ada huruf miring. Biasanya itu digunakan untuk kata yang berasal dari bahasa asing. Dan yang terakhir itu ada huruf tebal. Biasanya itu digunakan untuk penegasan kata atau judul buku. Kita penggunaan tanda baca yang mudah dimengerti itu gimana sih? Coba jelasin dong. Jadi pemakaian tanda baca adalah penggunaan simbol dalam tulisan untuk memperjelas makna kalimat seperti titik, koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Tanda baca ini penting agar kalimat mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah arti. Bukan, maksud dari kata penulisan kata itu apa? Penulisan kata adalah cara menulis kata dengan benar sesuai aturan bahasa Indonesia seperti penggunaan kata dasar, kata depan, dan kata lain. Berarti maksudnya kayak gitu. Penggunaan kata itu jelasin dong. Pemenggalan kata ialah cara memisahkan atau memotong kata pada pergantian baris. Biasanya itu menggunakan tanda hubung, dan cara memisahkan kata itu sesuai dengan suku kata. Contohnya seperti begitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mempelajari dan memahami ejaan bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita menulis. Nah, dengan memahami ini, kita itu dapat menulis bahasa Indonesia dengan lebih benar, jelas, dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu juga, penggunaan ejaan yang tepat itu dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan ketika kita menulis, serta membuat tulisan terlihat lebih rapi dan juga teratur. Dan melalui pemahaman tentang konsep dasar ini, sejarah perkembangan ejaan di Indonesia, serta pemakaian huruf yang benar, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari video kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dadah!